Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot Output 3 mengenai desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi PONU di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun hal yang melatar belakangi kegiatan ini, kami mendapati bahwa di lapangan ada banyak komoditas unggulan di kawasan transmigrasi PONU yang utamanya itu adalah tanaman pangan ya yakni padi dan jagung yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di kawasan transmigrasi PONU. Nah, kenyataannya kelembagaan yang ada saat ini di kawasan transmigrasi tersebut itu masih berjalan parsial seperti itu. Jadi belum ada integrasi antar lembaga dan sehingga kami merasa bahwa kelembagaan kolaboratif ini menjadi hal yang penting seperti itu untuk membangun jembatan agar ada kekuatan kolektif sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dan juga akses pasar serta pembiayaan. Nah, tim C, KT Ponu, ini ditugaskan untuk menganalisis bentuk kelembagaan existing, kemudian mengidentifikasi sinergi antar pelaku usaha, serta menyusun model kelembagaan kolaborasi yang mampu menopang pengembangan rantai nilai komoditas unggulan secara berkelanjutan. Ini adalah tujuan eh, lebih detailnya berkaitan dengan kegiatan atau tim ekspedisi Patriot di KT Ponu. Kemudian untuk metode pengumpulan data kami lakukan dengan wawancara atau in-depth interview dan juga fokus group discussion serta lokakarya di level kabupaten bersama dengan OPD, LSM dan juga akademisi. Metode analisis data yang kami gunakan pada kajian ini, yang pertama adalah analisis tipologi kelembagaan, yang kedua analisis hubungan antar lembaga, dalam hal ini menggunakan pendekatan social network analysis, dan yang ketiga adalah analisis SWOT. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah tipologi kelembagaan atau lembaga-lembaga ekonomi yang berhasil atau yang diidentifikasi berada di kawasan transmigrasi PON. Pada intinya, em, jenis kelembagaan sudah cukup lengkap seperti itu, hanya memang satu dan lainnya belum terjalin atau belum saling terintegrasi. Kemudian dari kegiatan ini, kami juga mengidentifikasi komoditas unggulan. Jadi komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan atau diternakan seperti itu ya oleh masyarakat, diantaranya adalah padi, jagung, hortikultura, dan ini ada beberapa hewan ternak yang banyak dibudidayakan atau dikembangkan di sana. Dan satu lagi adalah garam seperti itu. Nah, untuk komoditas potensial ini juga kami melihat bahwa komoditas potensial ini mempunyai em, potensi seperti itu untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Berdasarkan matriks tipologi kelembagaan di KT Ponu, kami membagi berdasarkan kapasitas kelembagaan dan juga kesesuaian lembaga tersebut terhadap komoditas unggulan yang diusahakan. Dari sini kami melihat memang dominan atau paling banyak lembaga di KT Ponu ini masuk ke dalam kategori kelas D seperti itu, di mana kelas D ini termasuk lembaga-lembaga yang marginal atau dorman seperti itu, yang secara aktivitas lemah atau bahkan tidak ada aktivitas seperti itu dan juga tidak relevan dengan komoditas unggulan. Sehingga ini diperlukan intervensi secara selektif atau integrasi agar lembaga-lembaga ini menuju kepada lembaga yang lebih baik seperti itu. Dan kalau dilihat dari hasil tipologi ini, beberapa juga sudah banyak juga yang masuk ke kelas A, di mana kelas A ini bisa menjadi em, key actor seperti itu untuk karena memiliki tata kelola yang baik, juga pengalaman usaha yang kuat seperti itu. Lalu secara prioritas untuk lembaga-lembaga yang masuk kelas A ini bisa diprioritaskan untuk ekspansi usaha, kemudian penguatan rantai nilai dan juga
kemitraan dengan off-taker. Dari hasil tipologi kelembagaan ini, penguatan kelembagaan haruslah diferensiasif dalam arti intervensi yang diberikan kepada lembaga itu harus sesuai dengan level kesiapan dari lembaga itu sendiri dan tentunya harus berdasarkan data di lapangan seperti itu. Kemudian kita bisa memaksimalkan kelas A sebagai penggerak atau champion untuk mendorong transformasi dari kelas B dan kelas C ini dan juga merasionalisasi lembaga-lembaga yang ada di kelas D. Lalu untuk selanjutnya sebetulnya kolaborasi dengan off-taker, lembaga keuangan, atau juga penyuluh, serta dukungan pembiayaan, pemasaran, dan juga teknologi, ini menjadi kunci akselerasi pembangunan ekonomi kawasan khususnya di KT Ponu. Kemudian hubungan antar lembaga, kami membagi sebetulnya ada 6 aspek yang kami lakukan analisis. Hanya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa aspek, Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan interaksi antar lembaga. Jadi kami mendapati bahwa dari hasil analisis ini pemerintah desa, khususnya di Desa Ponu, ini menjadi aktor yang paling banyak memulai interaksi seperti itu. Kemudian Dinas Pertanian dan juga PPL ini juga menjadi titik kumpul informasi gitu, sehingga banyak lembaga lainnya yang sebetulnya terhubung ke kedua aktor ini gitu, sehingga alur komunikasinya cenderung terpusat pada dua aktor ini. Kemudian untuk pengaruh antar aktor dalam kelembagaan, PPL, Biboki Anleu, dan juga Dinas Pertanian tidak hanya sering dihubungi, tetapi juga memiliki pengaruh terbesar dalam jaringan kelembagaan. Jadi kedua lembaga ini menjadi rujukan sumber utama, baik informasi atau juga kebutuhan-kebutuhan dari lembaga-lembaga yang lain. Sehingga perlu strategi penguatan kelembagaan untuk memperluas distribusi informasi dan juga bisa mendorong keterlibatan aktor lain secara lebih merata. Kemudian Bapak dan Ibu dari akses aspek arus informasi antar lembaga juga jejaring bantuan fisik serta non fisik. Di sini kita bisa lihat bahwa arus informasi ini terlihat masih banyak bertumpu pada aktor kunci tertentu seperti pemerintah desa, kemudian PPL, dan juga Dinas Pertanian seperti itu. Begitu juga dengan akses distribusi bantuan, ini terlihat sekali memang masih terpusat pada Dinas Pertanian gitu, dan hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada satu simpul utama. Dan kami melihat jika PPL atau Dinas Pertanian ini tidak aktif memberikan informasi atau memberikan akses bantuan, tentu aktivitas atau kegiatan di lapangan ini bisa saja berhenti seperti itu. Selanjutnya, eh, berdasarkan berdasarkan jaring kolaborasi kelembagaan atau juga bantuan finansial ini juga masih terlihat masih sedikit sekali lembaga yang terlibat dalam terutama tadi bantuan finansial gitu, keuangan. Baik, nah ini adalah gambaran sedikit gambaran bagaimana kondisi kelembagaan existing yang ada di KT Pondok gitu. Jadi alur koordinasinya masih berjalan parsial, tentu belum membentuk suatu sistem rantai nilai yang terintegrasi. Jadi ya petani-petani secara individu masih sangat bergantung pada pedagang perantara seperti itu. Kemudian belum banyak aktivitas yang sifatnya tadi kolektif seperti itu yang dilakukan oleh kelompok tani, Gapoktan, atau juga BUMDes. Jadi masih sangat-sangat terfragmentasi seperti itu. Nah, untuk membentuk tadi model kolaborasi, kami mengidentifikasi ada banyak tantangan berkaitan dengan tadi pembentukan kolaborasi antar kelembagaan. Di antaranya adalah aspek produksi dan juga infrastruktur, kemudian modal usaha, sarana prasarana kelembagaan yang masih minim, literasi bisnis dan analisis usaha yang kami lihat juga ini masih lemah. Kemudian lemahnya integrasi informasi pasar dan juga masih sangat tergantungnya masyarakat
khususnya petani dan peternak pada tengkulak atau juga sistem ijon, dan lemahnya sinergi antar lembaga di level desa dan juga kecamatan seperti itu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, dari sini kami mencoba untuk menggunakan pendekatan klaster dan juga sistem agribisnis untuk membangun model kolaborasi antar kelembagaan ini, di mana hal yang 5 prinsip yang diutamakan yaitu tadi adanya penguatan SDM dan juga tata kelola, kemudian adanya integrasi aktivitas dari mulai hulu hingga ke hilir sehingga ini mencakup rantai nilai, seluruh rantai nilai yang ada di lapangan, dan juga berbasis peran kelembagaan agar pembagian tugas dan juga peran ini menjadi lebih jelas serta adanya sinergi lintas lembaga. Kemudian ini sebetulnya impiannya bagaimana mentransformasi Gapoktan menuju korporasi petani. Tapi mungkin sebelum ke korporasi, setidaknya Gapoktan atau Poktan di sini bisa kolektif atau bisa membentuk secara bersama-sama, bisa membangun kelembagaan ekonomi seperti itu. Nah, ini adalah model kelembagaan ekonomi yang kami coba usulkan seperti itu, atau kami rumuskan model kelembagaan ekonomi berbasis klaster yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan. Nah, di sini tentu peranan dari pemerintah pusat, juga daerah, itu bisa dalam hal tadi bantuan subsidi, kemudian penyuluhan dan sebagainya, ini bisa diberikan pada Gapoktan. Dalam hal ini lembaga yang ada di level petani. Kemudian peran BUMDes dan KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi hal yang paling krusial menurut kami, karena keberadaan di level desa ini cukup banyak, hanya memang aktivitasnya belum banyak seperti itu, sehingga kini bisa difungsikan sebagai agregator yang tadi bisa membantu mengintegrasikan hasil pertanian dari Gapoktan atau juga Poktan kepada off-taker seperti itu. Dan ini terjadi hubungan yang saling timbal balik seperti itu. Jadi secara bersama-sama seperti itu, setidaknya dari BUMDes atau KDMP ini ada aktivitas-aktivitas pengumpulan hasil panen, apakah tadi dari sisi pembiayaan juga gitu, dan juga dari jasa pertanian seperti itu yang bisa bersama-sama tadi mengakselerasi em, produk unggulan seperti itu yang ada di kawasan seperti itu. Tentu peranan universitas, LSM, kemudian bank atau lembaga pembiayaan, PPL, dan OPD terkait ini menjadi satu hal yang penting seperti itu, karena prosesnya adalah yang pertama yang perlu dilakukan di KT Ponu sendiri adalah penguatan kelembagaan seperti itu. Jadi pendampingan itu sangat diperlukan, dan pendampingan ini sifatnya bertahap seperti itu Bapak dan Ibu, sehingga betul-betul bisa memberikan dampak yang baik seperti itu kepada penguatan ekonomi di kawasan transmigrasi Ponu. Ini adalah analisis SWOT kelembagaan yang kami rumuskan dari hasil FGD 1 dan juga FGD 2 seperti itu. Kemudian dari hasil SWOT ini kami juga merumuskan strategi operasional apa saja yang kiranya perlu menjadi perhatian seperti itu. Di antaranya adalah penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan ekonomi desa, kemudian perlu pengembangan sentra komoditas unggulan berbasis klaster kawasan, lalu perlu pembangunan sistem pasca panen dan juga pengolahan terintegrasi, kemudian ini juga tidak kalah penting yaitu penguatan sistem pembiayaan, pengembangan kemitraan industri dan juga pasar regional, serta tata kelola air dan infrastruktur produksi. Jika kita lihat berdasarkan periode waktu, maka untuk jangka pendek diperlukan tadi penguatan dasar kelembagaan, kemudian di jangka menengah bisa berfokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi desa dan juga integrasi rantai nilai, dan di jangka panjang ini perlu dilakukan hilirisasi serta industrialisasi desa berkelanjutan di kawasan. Kemudian selanjutnya, ini adalah suara dan aspirasi pelaku lembaga lokal yang juga kami himpun dari FGD, juga wawancara dengan para responden, bahwa
hal yang dirasa ini perlu mendesak dan ini sangat penting juga adalah pembangunan bendungan untuk mengatasi krisis air dan juga meningkatkan produktivitas pertanian dan juga peternakan yang ada di kawasan transmigrasi Pono. Kemudian perlu kelembagaan terintegrasi, mulai dari tadi ada pembiayaan, kemudian penampungan hasil, serta pemasaran untuk menghapus sistem ijon karena memang sistem ijon ini banyak sekali terjadi di kawasan transmigrasi Pono. Lalu koperasi dan juga khususnya Koperasi Merah Putih dan juga BUMDes ini perlu pelatihan dan juga pendampingan yang tentu perlu diperkuat dengan tata kelola manajemen yang baik seperti itu. Barangkali itu Bapak dan Ibu. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh tim Ekspedisi Patriot di kawasan Transmigrasi Ponu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.